Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program linier bagian pertama. Jadi di kelas 11 ini materi pertama kita adalah program linier, tapi saya bagi beberapa bagian. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kita review dulu nih. Di waktu di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apa sih sistem pertidaksamaannya dulu deh. Pertidaksamaannya apa sih? Pertidaksamaan linier 2 variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat 2 variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, penyelesaiannya kalau persamaan kan bisa dieliminasi, substitusi, terus grafik. Tapi kalau pertidaksamaan, persamaannya adalah sebuah gambar daerah pada grafik kartesius yang dibatasi oleh suatu garis linier. Tanda pertidaksamaan yang digunakan itu ada yang berbentuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari lebih dari. Kalau ada sama dengannya, garisnya penuh seperti ini. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Nah, kita coba contoh soalnya ya, mengingat-ingat kalian mengenai materi ini. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6. X-y-nya bilangan real. Langkah pertama, kita lihat. Ini berarti nantinya jadi garis penuh. Lalu langkah pertama kita jadi persamaan garis dulu, karena tujuan kita membuat garis. Setelah itu, kita gambarkan tabelnya. Saat x-nya 0, berarti y-nya berapa nih? Kalau x-nya 0, y-nya 6. Lagi, yang paling gampang titiknya 0 ya. Ketika y-nya 0, berarti x-nya 3. Berarti kalian dapat 0,6, 3,0. Lalu kita gambarkan di sini. 0,6 ini x ya. Ini y-nya, ini 0. 0,6 misalnya di sini. 3,0 misalnya di sini. Tarik garis. Misalnya sini ya. Ini kita namai 2x plus y sama dengan 6. Lalu, langkah berikutnya adalah uji titik. Uji titik itu ada di sebelah kiri sama sebelah kanan kan, dibagi dua oleh garis. Sekarang terserah mau ambil yang di sebelah kiri garis atau kanan. Tapi saya menyarankan ambil titik yang paling gampang disubstitusi, yaitu 0,0. Tapi jangan ambil yang ada di garis. Kebetulan ini 0,0-nya tidak ada di garis merah ini ya. Nanti kita uji pakai 0,0. Disubstitusi ke dalam pertidaksamaannya untuk menentukan benar salahnya. Ini 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Betul gak nih? Betul. Kemudian kita sepakati yang benar ini dikosongin atau diisi. Nah, kalau saya biasanya selalu nyaranin dikosongin. Karena ketika pertidaksamaannya ada banyak disatukan, itu nanti jadinya kotor hasil yang penyelesaiannya. Jadi lebih baik yang bersih. Jadi ketika benar kita kosongin. Ini 0,0 benar ya, kosongin berarti. Yang diarsir yang sebaliknya. Berarti ini adalah HP-nya. Seperti itu. Masih ingat? Coba lagi. Nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian x plus y lebih dari 5. Nah, ini kita lihat. Ini tidak ada garisnya. Berarti nanti gambarnya titik-titik. Ini dibuat persamaan garisnya dulu. Lalu dimasukin ke tabel titiknya. Kalau x-nya 0, y-nya 5.
Kalau Y-nya 5, Y-nya 0, X-nya 5. Ketemulah 0,5 sama 5,0. Gambar ini X, Y, ini 5, misalnya di sini 5,0 di sini. Nah, garisnya jangan lupa putus-putus. Tuh ya. Sekarang cek titik lagi, uji titik. Yang paling gampang 0,0 nih, masih 0,0 kita uji ke pertidasaman X plus Y lebih dari 5. Berarti ini 0 lebih dari 5. Benar gak nih? 0 lebih dari 5. Ya, salah ya. Karena salah, berarti kita arsir. Jadi ini kita arsir. Ini adalah HP-nya. Oke, mudah kan? Lanjut. Yang ketiga, ini juga sama. Masih sama. Kita buat persamaan garisnya. 5x min 4y sama dengan min 20. Kalau x-nya 0, berarti x-nya 0, y-nya 5. Y-nya 0, x-nya min 4. Berarti kita dapat titik 0,5 dan min 4,0. Masukkan ke gambar 0,5 min 4,0. Ya, ini X-nya. Nah, karena ini ada garisnya, maka garisnya penuh. Nah, uji titik lagi 0,0 lagi yang gampang. 5x min 4y kurang dari sama dengan min 20. Berarti 0 kurang dari sama dengan min 20. Betul gak nih? 0 kurang dari min 20. Salah ya. Karena salah, kita arsir lagi yang ada 0,0 nya. Berarti ini adalah HP. Ya. Sudah cukup? Oke. Tadi kan kita satu pertidasamaan ya, nanti kita gabung jadi beberapa pertidasamaan linier. Nah, karena bentuknya digabung gitu, ada beberapa, maka bentuknya dinamakan sistem pertidasamaan linier, di mana himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidasamaan. Jadi, digabung, dicarilah irisannya. Contoh nomor 4. Ini semuanya garis penuh ya, karena tandanya ini seperti ini. Langkah pertama dijadiin persamaan garis dulu. Ini X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Tabel ini buat yang ini aja ya, yang ada dua variabel. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya Y-nya 0, X-nya 6. Dapatlah 0,4 dan 6,0. Oke, gambarin 0,4, berarti misalnya di sini 6,0 misalnya di sini. Tarik garis. Ini namanya garis 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, sekarang kita cek titik. Seperti biasa, 0,0 yang kita cek. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Masukin 0 kurang dari sama dengan 12. Benar nggak nih 0 kurang dari 12? Benar ya? Oke, karena benar, kita kosongkan yang 00, yang ini kita arsir. Lagi, X sama dengan 1. Misalnya di sini X sama dengan 1. Kita tarik garisnya sini. Berarti sepanjang sini X-nya 1 ya. Lalu X-nya lebih dari 1. Berarti kan 2, 3, 4, 5 di kanan ya. Berarti yang kiri diarsir. Lalu Y sama dengan 1. Misalnya Y sama dengan 1 di sini.
gariskan lagi. Y lebih dari 1 berarti 2, 3, 4, 5 ke atas kan ya, berarti yang diarsir yang bawah. HP-nya adalah yang bersih. Oke, saya ulang ya, tadi kehapus 2x ini berarti 0, 4, 0, 6. di sini, 6-nya tadi di sini ya. Cek titiknya tadi 0,0, ketemunya 0 kurang dari 12. Ini salah ya, 0 kurang dari 12 benar, berarti diarsir yang sini ya. Terus x-nya 1 di sini tadi. Karena lebih dari 1 maka arsir yang kiri. Lalu y-nya 1. Karena lebih dari 1 kan ke atas, yang diarsir yang sebaliknya. HP-nya adalah yang kosong. Tuh. Ingat lagi ya. Lanjut ke nomor 5. Saya ingatkan lagi untuk nomor 5. 2x plus y kurang dari sama dengan 8. 2x plus y, buat garis ya, berarti sama dengan 8. Berarti x-nya 0, y-nya 8, y-nya 0, x-nya 4. Lalu yang ini 4x plus 5, y sama dengan 20. X-nya 0, y-nya 4, y-nya 0, x-nya 5. Sekarang ini kita masukin garis 0,8. Misalnya 0,8 di sini. 4,0, misalnya 4,0 di sini. Tarik garis. Ini 1 gitu ya. Lalu cek titik. Kalau 0,0 dimasukin berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Benar gak nih? Betul ya, karena betul berarti dikosongin yang ada 0-nya. Nah, ini yang diarsir. Lagi, yang garis kedua 0,4. Misalnya di sini 4. 5,0. Tarik garis. Ini yang kedua. Persamaan yang kedua. Sekarang yang kedua kita cek lagi 0,0. Masukin nih ke persamaan 2 ini. Berarti 0 kurang dari sama dengan 20. Betul gak nih? Ya, betul ya. Karena betul, dikosongin lagi. Berarti yang diarsir yang atasnya lagi. Lalu x lebih dari 0 berarti kan 1, 2, 3, 4 ke kanan ya. Berarti ini yang diarsir yang ke kiri. Y lebih dari 0 yang ke atas kan. Berarti yang diarsir yang ke bawah. HP-nya adalah yang kosong ini. Gitu cara mendapatkannya. Nah, nomor 6. Nomor 6 ini nanti sama seperti yang tadi. Langsung saja kita skip ya. Sekarang untuk ke gambar. Dari gambar kita dapetin sistem pertidakssamaannya.
Dari gambar kita dapatkan sistem pertidaksamannya. Yang pertama, garisnya dulu nih. Ini garis yang pertama, yang ini misalnya, ada titik 6,0 sama 0,6 dan 4,0. Nah, ini kalau bikin garis ada rumus cepatnya kan ya? Jadinya 6x, ini kan, 6x 4y sama dengan 24. Berarti yang pertama 6x plus 4y sama dengan hasil kalinya ya, 24. Ini kita masih garisnya aja dulu. Yang kedua, sama berarti 4x plus, garisnya kan yang ini ya, 8y sama dengan 32. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita jadikan pertidaksamaannya. 6x plus 4y titik 24. Sekarang kita lihat, kalau di sini yang diarsir adalah penyelesaiannya, karena biar terlihat ya. Jadi dia penyelesaiannya di sini. Yang nomor 1, kita cek 0,0 seperti biasa. Dia ada di arsiran kan ya? Ini kan sebenarnya aslinya gini nih, semuanya. Tapi karena dibatasin 2, jadinya ini ambil ini. Ada di bawah kan ya? 0,0 kena. Karena 0,0 kena, berarti artinya dia benar kalau kayak gini. Karena hasilnya ada 0,0 itu ada di hasil, berarti kita harus bikin pernyataan itu benar. Berarti ini kalau dimasukkan 0,0, 0 titik 24. Berarti pernyataan yang tandanya yang seharusnya adalah 0 kurang dari sama dengan 24. Sama yang ini juga, 4x plus 8y titik 32. Nih yang ini ya, 0,0 itu juga daerah hasil, berarti harus benar kalau hasil. Kita masukin 0 titik 32. Supaya benar, maka tandanya harus kurang dari sama dengan. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua. Ada lagi. Ini kan harusnya sepanjang ini nih, tapi dia dibatasin sama ini nih. Sama y. Ini juga sama, harusnya kan ke bawah, tapi dibatasin oleh x. Dibatasinnya y apa? Y lebih dari sama dengan 0 dan x-nya lebih dari sama dengan 0. Makanya dia adanya di positif. Seperti itu. Nah, ini. Jadi, sistem pertidaksamaannya adalah yang ini ya. Nah, ini pertidaksamaannya. Lalu berikutnya, ya ini, nomor 8. Tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Sama seperti yang tadi, kita bikin garisnya dulu deh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama berarti 3x plus 4y, ini ya, sama dengan 12. Persamaan garis yang kedua, ini min 2x plus 4y sama dengan min 8. Lalu berikutnya kita buat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya 3x plus 4y titik 12. Coba kita lihat daerah hasilnya yang nomor 1 ada siapa nih? 00 ya. Kita cek 00 lagi. 0 titik 12. 0,0 kan daerah hasilnya, berarti dia harus benar. Supaya benar, maka harus lebih kecil sama dengan. Jadi, pertidaksamaan yang pertama adalah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ini. Lalu yang kedua, min 2x plus 4y titik min 8.
Ini lagi 0,0 kena lagi kan? Kita pakai itu aja 0,0. 0 titik min 8. Supaya benar, tandanya harus apa nih? 0 lebih besar sama dengan min 8. Jadi kesimpulannya min 2x plus 4y lebih besar sama dengan min 8. Ini yang kedua. Setelah itu kita lihat. Nih, ada garis Y dibatasin oleh Y. Y-nya boleh ke kiri nggak? Boleh ke negatif nggak? Nggak boleh. Berarti di sini ada syarat ketiga, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya nggak ada batasannya ya, karena ada garis ini 2. Ya, sampai sini semoga kalian bisa mengingat-ingat lagi materi yang sebelumnya, karena setelah ini kita akan masuk ke program linearnya. Ya, sekian penjelasan program linear atau sekian review saya mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Semoga kalian bisa mengingat-ingat kembali materi tersebut supaya nanti dapat mengerjakan soalnya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.